Begitu jernih, Mbak Tombro sama Mbak Ketut berdiri sejenak, suruh lihat ada apa di sela-sela batu. Ternyata ada 2 ekor ikan sengkaring. Mbak Tombro ini sebetulnya anomal. Kok bisa terpisah? Oh, ditembakin, ya Allah. Ini Ismi sudah Kecuali ada ahli. Monggo ini Putri ya. Ini pakai kain, ini jalannya sempit. Saya lihat buku yang ndak rogo ini, buku asal mula Banyu Biru. Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan kita berada di sebuah lokasi sejarah yang hingga saat ini masih bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Nama lokasinya adalah Pemandian Banyu Biru. Lokasi ini mengandung nilai sejarah yang tinggi karena banyak sisa-sisa zaman kerajaan dulu yang masih dipertahankan. Contohnya seperti pohon-pohon ini. Jadi di wilayah ini banyak sekali pohon-pohon yang besar-besar. Ini menandakan bahwa pada zaman dulu tuh pohon-pohon tuh segede ini gitu. Jadi kita kalau berdiri di sini kayak dipayungin oleh pohon-pohon ini. Lalu di sebelah sana ada pemandian yang unik karena orang bisa mandi bersamaan dengan ikan. Nama ikannya nanti kita tanyakan ke juru kuncinya ya. Tapi aku baru kali ini loh lihat pemandian tapi di dalamnya ada ikan. Jadi kalau berenang sebelahnya loh ketemu ikan kayak gitu. Tapi ramai sekali, saya lihat. Tapi sebagian besar sih anak-anak ya yang suka bermain di sini. Dan di tempat ini ada juga makam sesepuh dari zaman kerajaan, zaman dulu ya. Kerajaan nanti kita pertegas lagi apakah Majapahit atau yang lain. Makam ini adalah makam mbah penemu lokasi ini. Yang babat alas, istilahnya babat alas mungkin yang menemukan tempat ini ya. Nah Panglima, nanti kita akan bertemu dengan juru kuncinya. Tapi sebelumnya Panglima bisa sampaikan ke Sobat Mata Langit apa yang dirasakan di sini secara energi spiritual. Di sini banyak sekali ya sosok-sosok astralnya yang saya lihat. Dari mulai depan pintu masuk tadi menuju ke bawah, saya melihat di sini ada seekor burung Raja Wali, ada siluman kera yang dilihat saya. Habis itu mengarah kemari, saya lihat di ini dikelilingi kayak ada ular yang sangat besar. Nah, di kolam sana saya lihat seperti banyak wanita-wanita kayak seperti dayang-dayang gitu ya. Itu sosok itu sedang mandi di tengah kolam. Iya. Lagi bermandian di situ. Bidadari mungkin ya. Dan saya mencium kayak ada tapak jalannya serigala gitu dari sana menuju kemari. Saya merasakan di sini seperti dulunya pernah ada kisah juga yang di sini kayak tempat persembunyian atau tempat pelarian sebenarnya ya. Kalau menurut batin saya ini gitu, dan bukan dihidupi oleh satu sosok. Ada juga sosok ratu, ada juga sosok kayak empu-empu begitu. Ya. Jadi nanti kisahnya kita akan telusuri lebih dalam. Nah kalau pohon-pohon yang besar-besar ini, apakah di setiap pohon ada penghuninya, Panglima? Pastinya ada. Ada siluman nenek-nenek, ada ular tadi yang saya bilang, di banyak sekali. Oke baik, kalau begitu kita menuju ke makam dulu untuk berziarah dan bertemu dengan kunciannya. Ayo. Yuk Sobat Mata Langit, ikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin dengan Mbak siapa? Pak Subandi. Oh Pak Subandi ya. Saya Ratna Listi Pak, ini Panglima Langit. Ya. Kami dari Mata Langit Jakarta. Bapak boleh sebentar kemari sebelum kita ziarah? Jadi Bapak sebagai juru kunci dari makam ini. Iya. Ini makam siapa? Makamnya Mbak Tombro. Mbak siapa? Mbak Tombro. Mbak Tombro itu siapa?
Itu prajurit Majapahit. Saya yang menemukan bukunya itu kan gonjangnya Majapahit, bukan perangnya. Gonjangnya? Gonjangnya Majapahit itu mengakibatkan peninggalan-peninggalan termasuk Bain Biru. Oh, artinya sebelum runtuh berarti ya? Belum, itu kan sudah perang, mendirikan kerajaan masing-masing kan. Ada apa tuh? Majapahit, terus Belambangan, Mataram, mendirikan kerajaan masing-masing. Terus sudah tentram, adanya Brawijaya V itu tentram, terus kedatangan tamu. Di sana itu tulisannya itu pedagang dari Semenanjung Arab, bawaannya agama Islam. Sedangkan Majapahit kan Hindu Buddha. Akhirnya diterima oleh masyarakat kecil agamanya. Baru masuk ke kerajaan Majapahit, itulah goncangnya Majapahit. Ada yang sebagian mengikuti agama baru, Muslim, sebagian mengikuti agama leluhur, Hindu Buddha. Terus raja tahu kalau goncang. Nah, akhirnya raja itu bilang, aduh gimana kok ini goncang, nanti kalau perang lagi gimana? Padahal di waktu perang sudah banyak kurban, harta, benda, dan nyawa. Akhirnya raja itu ngutus prajurit suruh cari tempat di sebelah selatan kota Pasuruan. Ketemunya di terengi Gunung Tengger Bromo. Terus utusan kembali, baru kalau sudah menemukan apa itu tempat, jadi jalan. Boyong, waktu itu kan di sana kan tidak ada kendaraan, boyong itu jalan. Jadi karena jauh, berhenti di Mendit pertama. Oh, di Malang? Di Malang, Mendit Malang. Di sana meninggalkan seseorang prajurit, peninggalannya Watu Angkat. Terus jalan lagi ke arah timur, berhenti lagi di Singosari. Di situ juga meninggalkan seseorang prajurit yang ahlinya bikin arca-arca. Peninggalannya di sana itu Ken Dedes. Terus jalan lagi ke arah timur karena yang dituju Tengger. Terus di sini ini dulu hutan sampai ke arah selatan. Karena adanya sungai tidak terpakai ini, air sungai. asalnya sungai. Di hutan ini ada sungai tidak terpakai. Sungainya sungai mengalir, Iya. ada ininya apa, sungai buntu? Air. Nah, keluarnya air itu dari telaga. Oh, berarti buntu sungainya gitu? Enggak, Kayak danau? langsung mengalir. Ngalirnya ke? Sini ke sungai. Oh. Ini kan arah sana dulu. Di sini ada sungai. ya kan? Sungai ini asalnya sungai. Berarti ini Terus agak terputus di sini ya? Enggak. Alirannya? Ada alirannya. Terus? Terus karena ada sungai tidak terpakai, Raja Majapahit berhenti di sini lama. Karena lama, mandinya dibagi dua. Sini para raja laki-lakinya, putri raja mandinya di sebelah. 500 meter dari pagar pemandian. Ada seperti kolam kecil itu untuk mandinya masyarakat sekarang. Terus begitu sudah jalan lagi, di sini yang tergambar di sini dua orang, Mbak Tombro sama Mbak Kebut. Itu prajurit. Kalau Mbak Tombro itu orangnya petani, bawaan dari Majapahit, 2 ekor kerbau. Kalau Mbak Kebut itu karena di tulisannya ya, kalau kejadiannya saya tidak tahu. Tulisannya itu di situ Mbak Kebut itu resi yang terbaik di Majapahit, empu yang paling bagus. Iya. Jadi bawaannya paron. Sampai sekarang ada paronnya. Terus di sini kerjasama. Kalau kerbaunya tidak dipekerjakan, cuma dikasih kandang. Kandangnya berarti di sini juga ya? Di sebelah. Nah, nanti pagi dibuka, tinggal cari makan sendiri. Habis itu pulang. Waktu itu kok enggak pulang. Kerbaunya enggak pulang? Enggak pulang. Terus? Ternyata ingin suruh cari, enggak mungkin jauh. Ketemu ada di sungai sini. Ternyata dia itu ingin menunjukkan peninggalannya Mbak Tombro. Kalau kerbau kan enggak bisa dibuat peninggalan. Begitu merendam ketemu, diajak naik enggak mau, dipukuli enggak mau. Ternyata dikumpulkan 2 rombongan anak buahnya Tombro sama anak buahnya Kebut. Dikumpulkan, ada apa nanti ini? Ternyata sudah disaksikan semua, dipetikkan daun keladi 4 tangkai, taruh sanding kerbaunya, tanpa dibukul kerbau langsung lompat, lari terbirit-birit masuk kandangnya. Tadinya airnya kumuh berubah dengan lumpur menjadi ajaib, menjadi jernih. Begitu jernih, Mbak Tombro sama Mbak Kebut berdiri sejenak, suruh lihat ada apa di sela-sela batu. Ternyata ada 2 ekor ikan sengkaring. Terus Mbak Tombro pesan, jangan dikemana-manakan, tambah lama tambah pesat. Bilangnya Mbak Tombro. Awalnya 2 ekor ya? Ya, 2 ekor. Kok 2 bisa ekor. tiba-tiba banyak? Lambai kan bilang, jangan sampai dikemana-manakan, tambah lama tambah pesat. Nyatanya sampai sekarang kan pesat ikan. Jutaan ikan ini, bukan ratusan, jutaan. Nggak bisa dihitung, rupanya sedikit. Kalau orang 10 dibagi-bagi, ambil umpan bersamaan depan masing-masing ribuan ikan. Ada dia. Gitu ya? Iya, kan rupanya kan nggak ada. Boleh kita lihat, Mbah? Sana. Boleh, Itu boleh. kayaknya saya ngelihat dari tadi dia tuh. Ini, Gimana, Mbah? ini tempat ikannya yang kerbau ketemu di sini. Oh, di sini Nah, titiknya. ini kan ikan banyak. Oh iya, Ini banyak dulu banget sungai. ikannya ini.
Ini makanannya apa ya? Ya sembarang. Dilempar buah beringin dia pada mau makan Bang Mau. Nima. Tuh, ini ikannya nih. Gua apa? Ini. Tapi dia bukan ikan emas ya, bukan ya? Di sini kan sengkaring. Namanya ikan Sengkaring. sengkaring. Kalau di Jawa Barat itu mengatakan ikan dewa. Dia Tapi nggak Ya, boleh sejenis diambil. ini. dia Nggak nggak boleh di- dimakan. dia tidak ada di sungai sembarangan gitu. Iya. Tempatnya di Sumber Keramat. Oh. Kalau bukan Sumber Keramat tidak ada Nggak ikan ada dia. seperti ini. Iya, tapi ya satu jenis. Jadi Namanya beda. namanya berbeda-beda tapi jenis yang sama. Satu jenis. Tapi hanya ada di sumber mata air Keramat Nah, biasanya ya. kalau air keramat pasti ada ini. Itu anunya. Ini kan kelihatan banyak banyak. sekali. Seandainya di sana ada yang kasih umpan, di sana banyak juga. Terus Meskipun di sini berkumpul. kenapa namanya Banyu Biru, Mbak? Apakah karena airnya biru Di atau apa? waktu itu kan sudah jernih. Ya. Nah terus begitu sudah jernih, Bupati pertama Raden Itiningrat itu tahu kalau ada air jernih sambil bisa dibuat minum. Memang ini bisa diminum? memang Iya. dasarnya ini kayak kebiru-biruan Dasar. warnanya Iya. ya. Pak Bupati itu dengar, Bupati pertama Raden Itiningrat kalau ada air jernih mau berkunjung ke sini. Waktu mau berangkat, kedatangan tamu dari tentara Belanda. Tuan Goplan Walondo itu ikut serta berkunjung ke sini. Dilihat memang betul-betul jernih, akhirnya dibangun oleh Belanda. Jadi ini pertama kali yang membangun Iya, Belanda. Belanda Pemandian ini. Ya? tahun 1900 itu. Jadi dibangun oleh Belanda, tapi dibangun kok kurang pantas diambilkan arca-arca, termasuk itu kan arca. Ini Mana? tinggalannya. Mana sih, Pak? Oh no. Oh ini Yang dikumpulkan kelihatan ini itu. Bang Nima, yang dekat yuk kita lihat dekat. Ini arca, Bapak bisa jelasin ini arcanya. Ini arca apa namanya, Mbak? Patung Kala ini. Ini usianya kalau boleh tahu udah berapa lama, Pak? Kalau usianya sih saya tidak tahu, mulai 1900 sudah ditanam sini. Karena untuk bangun kolam kurang pantas, akhirnya kasih taman kok masih kurang pantas. Didatangkan arca-arca ini, ambil 11 arca dari Singosari, dibawa ke sini terus ditata di pinggir-pinggir kolam. Akhirnya pantas, terus dinamakan oleh Belanda pemandiannya. Air itu kan keluar dari telaga. Di telaga itu banyak burung wilis keluar masuk sumber cari makan ikan. Makanya ini dinamakan Telaga Wilis. Jadi namanya ada dua ya, Telaga Iya, Wilis Telaga dan Wilis. Banyu Biru. Banyu Biru itu sudah apa tuh nama setelah sudah buat pengobatan aja tuh. Oh. Tadinya kan ini Ini aslinya dipercaya oleh masyarakat sini Iya. bisa mengobati apa saja airnya. apa saja, tapi dari menurut keyakinan masing-masing. Makanya banyak orang yang terjadi pengobatan ke sini. Nah, waktu itu sudah pantas dinamakan Telaga Wilis, padahal di sini desanya bukan desa Banyu Biru loh. Desanya apa namanya? Gara-gara sumber rame, jadi kepala desanya Sumberjo, rame kan Rejo. Oh Nah, iya itu. iya. Makanya dikasih nama Ya. Sumberjo. Nah, desanya tetap sampai sekarang kepala desa Sumberjo, tidak ada kepala desa Banyu Biru. Oh, ini Adanya apa Pak kepala desa penjelasannya ini? Ini Sejenis Patung Kala. binatang yang dikenal di dalam etologi, dalam arkeologi, binatang ini digambarkan sangat seram. Kenapa kok kalah ditempatkan di sini ya? Nah, ini di waktu itu kan diambilnya dari Singosari, kan ini pintu gerbang kerajaan Singosari dulu. Oh, ini dulu Jadi di Gapuranya gitu? Iya, ambil dari sana, dibawa ke sini jumlahnya 11. 11 jumlahnya. 11 arca itu. Apa sekarang masih ada 11 semuanya? Itu, semuanya lengkap, Masih tinggal ada? satu yang hilang dulu waktu masih pagar hutan. Berarti ini asli ya, Mbak? Iya, Asli ya? semua ambil dari sana. Asli tua nih, Mas ya. Iya, dari Singosari waktu bangun ini kan 1900. Kurang pantas dibikin taman, kurang pantas diambilkan arca-arca dari Singosari, didatangkan ke sini Sebagai ditata. dekorasi ya. Iya. Ya Allah, lebar. Tuh, udah di lebar. Tadi kecil. Oh, Kayak ada nyetel ya. Nempat ya. Ini seperti orang bernafas. Tarik Dia nafas. ngambil nanti embun nih, bilang. Baca kalau benar gitu tuh ini sidangnya lulus. Iya, kan 1%. Iya. Oh, lebar. Seperti bernapas. Ini ada Oh iya embun. tuh mulai itu. Ya, ini adalah air keramat ya Pak namanya. Iya. Pak. Air keramat dari pemandian Banyu Biru Pasuruan. Ini sebenarnya cuacanya tidak terlalu dingin, tapi airnya kenapa dingin ya? Yang keluar dari situ. Memang sumber aslinya miliknya banyak. Itu kampusnya sudah Ini bisa diminum atau obat itu. Ya Allah, minuman ini akan menjadi obat yang menyehatkan, menyembuhkan, Jadi melangsingkan, keyakinan masing-masing. mencerdaskan. Amin. Terima kasih. Bukan karena airnya, Oke. bukan karena sumbernya, karena keyakinan.
Segar, mendadak langsing dan sehat. Karena keyakinan masing-masing. Berbagi. Ambil lagi dah. Ambil lagi. Iya ya. Gantian ya Bu. Ya, Pak itu dulu. Sudah Ini kan sehat. kecil, nanti besar. Seperti Assalamualaikum. Oke, Bang Imah kita berdoa dulu. Allah. ini Mbak Tombo, yang Mbak itu gurunya. Mbak Tombo sama Mbak Kebut itu prajurit Majapahit dulu. Makanya di sini orang-orang yang tahu kan Banyu Biru. Padahal Banyu Biru itu karena pengunjungnya yang pengobatan. Setiap mau pengobatan masuk loh kok biru airnya. Pengobatan di mana? Berapa tahun tidak jalan, sekarang kok bisa jalan. Yang lumpuh bisa jalan. Nah, tapi dengan keyakinan masing-masing loh. Jadi yang datang kemari orang-orang dari mana aja Mbah kebanyakan? Banyak. Luar Jawa banyak juga ya. Karena saya sebagai juru politik setiap hari kan menemui saya. Nah, saya mengarahkan apa adanya. Kita berdoa dulu ya Mbah, mendoakan Mbah Pontombro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansurihi wa syamilillahi lahum. Al-Fatihah. Ya, Mbah, nanti kan kita akan menggali informasi sejarah tempat ini melalui sisi alam gaibnya. Jadi Panglima akan menarik makhluk yang penunggu di sini untuk kita ajak berkomunikasi. Nanti Mbah bisa, Bapak bisa tanya-tanya ya Pak ya. Kita di mana mediumnya? Allah. Allah. Oke. Ini Pak Subandi sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Agi, Bapak bisa tanya-tanya. Ini kayaknya siluman kera. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ini memang apa itu anunya Mbak Tombo Pak. Oh yang kita ya Pak. Iya. Yang Halo Mas sebelah sini. itu kan Mbak Tombro ini sebetulnya anoman. Yang Kok nangis? Dia nangis. Mbah. ya, Kok sedih kenapa Mbah? ada apa? Apa yang membuat sedih Mbah? Anoman yang teraputih. Ya, terapi anoman itu. Tadi saya lihat dia pas masuk di atas, ada di atas pohon. Pohon yang besar itu. Ada kesedihan apa yang membuat menangis? Apa yang dilakukan? Karena di sini banyak apa itu? Mbah terpisah dari? Enggak. Beliau bilang terpisah dari? Terpisah dari saudara-saudaranya. Nah itu terpisah sama saudara-saudaranya dikarenakan itu tadi, padahal ini banyak yang cari karena nggak tahu jalurnya, dikira Mbak Tombro. Apa itu Mbak Tombro? Ternyata nama aslinya ya Anoman itu. Gimana ceritanya? Kok bisa terpisah? Dorong banyak gerak-gerak ayam yang hancur. Ceritakan. Hancur kenapa? Hancur karena Jepang itu masuk ke Perang. Rusia Rusia. Kerak-kerak Oh ditembakin ya Allah. Yang nembakin itu Keranya siapa Mbah? dan Jepang. Jepang ya? Ditembaki oleh Jepang. Oh. Jadi bisa jadi 3 kelompok. Kerannya Mbak Tombro ini. Ya Anoman. Semuanya ada berapa totalnya waktu itu? Waktu itu Jumlahnya? lebih ribuan. Iya Mbah, bener ribuan. Ribuan kerak. terhitung Saking banyaknya. Iya, jumlah itu ribuan kerak. Itu waktu ditembak oleh Jepang, diusir, ya. Ini berlarian jadi 3 kelompok. Sampai sekarang ada, buktinya juga ada. Tempatnya saja sekarang, karena banyak orang yang apa itu? Nah, itu kan keras sebetulnya harus dirawat. Makanya itu diambili sama orang, dijual. Tuh. Kenapa Mbah? Gak kuat menceritakan katanya, saking sedihnya. karena Dari sedih. kami Karena tadi harus berpisah terpisah jadi 3 kelompok.
Itu apakah Mbak Yang Ridwan itu saudaranya semua? awali menjadi satu. Ya, awalnya menjadi satu, lalu nah, terpisahnya gara-gara ada Jepang masuk. Tapi Mbak tertinggal di sini. Saudaranya yang terpisah ya, yang pergi. Aku ingin kembali. Aku ingin kembali. Aku ingin kembali. Ingin kembali? Kembali kemana Mbak? Mari. Ingin kembali kemari. Yang tulus menjaga kami. Oh, pesan ke Mbak yang tulus menjaga kami katanya. Saya rawat terus di sini karena apa? Apalagi sekarang ahli warisnya sudah mencari mulai ribuan tahun. Kesini tuh cari kemana-mana Keturunannya. tempat pertapaannya itu loh ketemu, dudukannya batu. Sekarang kalau orang tapa kan kasur dudukannya, kalau dulu kan batu. Itu aja dirawat sama ahli warisnya. Mbak, Ada di Malang. bisa diceritakan dulu kisahnya gimana Mbak? Anda yang nanti akan menceritakan, tapi jangan menanyakan awal tahun tempat ini. Nggak boleh tahu awal tahun tempat ini. Jadi tidak ditanyakan ini anoman enggak diperbolehkan. Tapi kalau sisi lain kalau memang itu ahli warisnya di sini meskipun saya bilang Batombro tetap Kiano. Nah, begitu sudah ketemu saya ceritakan dulu. Nanti nembusnya ke situ. Karena apa? Batombro itu kalau ada orang yang mau ngisru itu ngindar sama pohon jadi kerah. Oh, Anoman. Berubah wujud jadi anoman. Bener Jadi gitu ya, yang Mbak? mau ngisru takut. Nah, itu. maksudnya orang yang datang yang mau bikin onar. Bikin onar takut karena gak ngindar cari pohon bisa menjadi kerah. Ya anoman. Kembali Mau kembali kemana Mbak? ke alam keluar dari rogo Di sebelah nanti Mau ada. dibantu Mbak? Tulus Joko kami rawati dengan hati. Merawat dengan hati Pak, suruh Iya. yang tulus. Ya, kalau Insya Allah itu- sudah dilakukan ya Itu Pak mulai Subandi. dulu saya jalankan seperti itu. Seandainya ada orang Turun sini, temurun itu Bapak. enggak, cuman waktu itu saya akan mengikuti. Jadi sesuai adanya orang yang kesini, saya enggak minta apa-apa. Saya merasa rasa terima kasih saya jadi PNS gara-gara saya itu jaga kolam ini. Jadi ini saya rawat ini, enggak ambil uang kantor, bikin rumah ini. Rasa terima kasih saya karena ini yang babat alas kok disingkirkan, cuman dikasih gubuk. Akhirnya saya itu diangkat menjadi PNS 92 itu. Jadi ini sama saya rawat. Pesannya Pak Subandi Iya. suruh sering-sering katanya. Iya, Seperti kau lakukan Yang dilakukan sudah benar. biasa. Oh iya. Yang dia- Aku tak pamit. Makasih Mbah. ini ceritanya gini, Mas. Saya yang mulai dulu, Oke. ya, nggak cerita kalau ini Kianom, ya kan? Orang kesini bilangnya Mbak Tombro. Nggih. Tetap Tapi nama aslinya Ki Anom. nama aslinya itu Kianom, Anoman kera putih itu loh. Anom. Jadi saya nggak cerita, Ini Ismi kecuali sudah ada makhluk. ahli warisnya seperti anak apa kemenakan karena ini tidak punya istri. Nah itu yang Tapi kesini mengenai bidadari-bidadari yang di kolam bagaimana ceritanya, Pak? itu bidadari itu kan putri raja. Iya, iya. Itu. Dia ngeliat Mbak senyum-senyum. Nah, itu. Mungkin bidadarinya sudah ada di sini Mbak. Di sini ya pemandian alam Banyu Biru karena pengunjungnya. Oh
Kalau dulu kan sungai, mandinya para raja Selamat sini, sore. laki-lakinya putri raja mandinya di sebelah. Salam hormat saya. Tapi tadi Panglima melihat ada sosok gaib perempuan yang Iya. mandi di situ, barangkali beda dari itu. Yaitu Assalamualaikum. Amin Dasrut. Kayak lagu-lagu Bali ya. Orang Bali sering-sering datang ke sini. Pak Subandi. Mangga kersanipun sederang tiang pundi Pak Pandi. Pak Pandi dipanggil. Maju Pak. Minta dijemput apa ya? Monggo monggo. Walah, tangan isi basah. Monggo monggo, ini Putri ya. Putri mau duduk di mana? Ini pakai kain, ini jalannya sempit. Susah jalannya. Tuhan Allah wonten tamu ke patang mriki oleh badhe derekaken teng mriki konconi aku Oh, minta ditemani, beliau mau menemui tamu katanya. kula teng mriki monggo teng mriki mawon. Oh, aku yang di situ. Oh, beliau maunya dekat sama Pak Pandi. Iya iya iya, udah. Maunya dekat Pak Pandi. Salam kenal nih dengan siapa? Boleh tahu namanya? Kulo asmanipun kulo kuwi Wulansari. Oh, Putri Wulansari. Wulansari. Oh, Wulansari. Kulo sing ning gone Banyu. Oh, tadi yang dilihat Panglima itu. Oh iya iya. Putri sudah lama di sini. Je, Tempat tinggalnya di sini atau sedang mandi saja? teng mriki mawon. Tidak kemana-mana keluar sari sampai dia itu ada di sini. Teng mriki biyen ki alas. Dulunya hutan, Ge, ono niki makam, Kitombro Kitombro. Apa yang dilakukan beliau saat masih hidup? diam untuk mencari kehidupan baru. Jadi mereka itu ingin melanjutkan kehidupan yang baru karena perselisihan, bukan peperangan, tapi perselisihan untuk menghindari keributan, mencari kehidupannya sendiri-sendiri dalam arti menjalani hidupnya masing-masing. Perselisihan antara siapa dan Antara keluarga siapa? Saudara. dengan keyakinannya, bukan hanya keluarga, tetapi berkaitan dengan seluruh isi kerajaan. Majapahit. Iya. Ketika selisihnya tentang agama. Nah, Meninggal dan mau perang. beda keyakinan. Iya. Karena Beda keyakinan Bapak. perpisahan itu bukan berarti kebencian. Diam untuk menghindari keributan. Keributan. Betul.
Jadi dengan kesepakatan silahkan dan kita berpencar untuk mencari kehidupan masing-masing. Dan disinilah tempatnya. Jadi kesini untuk mengasingkan diri gitu. Mengasingkan diri untuk melanjutkan kehidupan. Karena tidak mau Karena berkonflik. hidup itu harus terus berjalan, melakoni urip. Kenapa pilihannya di sini? Karena takdir membawa mereka ke sana. Babas alas. Babat Allah. Dulu di sini lebih rimbun lagi kayaknya. Sangat rimbun. Iya. Sampai SD sana itu, Oh. itu hutan besar. Iya, iya, hutan. Karena adanya sungai tidak terpakai ini, kerajaan Majapahit berhenti di sini. Terus lama dibagi dua nantinya di Raja di sebelah, di sini para raja. Akhirnya jalan Dia Babat Alas. pergi bersama hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya apa? Kerbau bule. Kerbau putih. Iya, iya. Kerbau. Namanya siapa? Bule. Nama kerbaunya siapa? Ada 2. Oh, ada 2. Laki perempuan, 2 ekor kerbau. Dua ekor itu lagi perempuan. Iya, sepasang. Kerbau bule. Namanya Tak boleh dikasih tahu. Oh, benar. Itu yang saya lihat tadi di depan sana seperti ada, maaf, kayak serigala apa anjing gitu jalan, itu peliharaan siapa? Karena memang itu salah satu hewan peliharaan Mm-mm. untuk menghalau yang jahat. Oh. Menjaga. Kalau yang ular besar siapa itu? Iya, Yang ngelilingin tempat ini besar sekali, iya. siapa dia? badannya loreng-loreng kuning. Kok tersipu-sipunya? Ya cukup dilihat saja. Oh, cukup dia saja. Karena itu adalah ratunya. Oh, ratu. Tapi ikan-ikan itu apa dari zaman dulu sebelum raja kemari memang sudah ada atau memang dulunya belum ada? Ikan itu gimana cerita kisah ikan itu? Apa memang penghuni sungai tersebut ikan itu? Jadi begini, 2 ekor hewan peliharaan itu mencari makan sendiri, tidak menyusahkan pemiliknya. Tidak menyusahkan pemiliknya. Pemiliknya siapa? Itu Mbak. Siapa yang bawa? Batolos Itu dan Ki Kebo. sudah berapa lama ikan itu di situ usianya? Ratusan tahun. Tahu. Tapi ada yang dibawa orang nggak, dipelihara gitu? Tapi ya bahaya orangnya. Ini tadi loro. Nggak berani ya? Malah jadi Jadi penyakit dan Oh, dan- petaka. Astagfirullah. Intinya Banyak ini, itu bukti banyak. mencuri baik itu tidak boleh. Iya, iya, iya. Amanah itu harus dijaga. Sing babat alas iki wis kondo. Ojo dicupuk, ojo dipaem, ojo digawe. Nggak boleh dimakan. Jadi biarkan dia di situ sampai Kalau seandainya ada yang niat mau melihara gitu, kalau diizinkan boleh nggak dibawa? kalian tidak akan sanggup memberikan kenyamanan sesuai dengan Oh, kehidupannya iya. di sini. Iya, iya. Nanti malah akhirnya Mati. merugikan dia dan dirimu. Iya, iya, Kamu iya. dapat dosa Mm. dan mencelakakan mereka. Iya, iya. Soalnya di sini Sanggup tidak. airnya, soalnya di sini bagus banget airnya. Airnya bening. Habis itu tempatnya adem, rimbun, Lah, dingin ya. maka itu tempat ini dijadikan tempat Peristirahatan. awal kehidupan dan akhir kehidupannya. Apa itu termasuk kayak dipercayakan reinkarnasi gitu? Reinkarnasi itu adalah kehidupan yang mati lalu hidup. Jadi begini, raganya mati tapi jiwanya Jiwanya. tetap hidup. Kita. Iya, betul. Jadi walaupun raganya Terjadi tidak di tasyakuran. ada, terbukti kalian masih mengenalnya sampai saat Iya, 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 benar. Ya saya sendiri juga jadi bukti. Kenapa Bapak juru kunci Pak Subandi, beliau yang terpilih jaga di sini? Apa memang dari leluhurnya keturunan lu udah jaga di sini? Enggak. karena beliau Oh, enggak ya? Saya sendiri itu yang menghargai merasa kami menghargai. Oh. berdasarkan hatinya. Iya, iya, iya. Betul. Jiwanya terpanggil Iya. untuk Hatinya yang men- membuka menjaga diri di tempat ini. untuk
Jadi hati Makanya cocok. yang mengikat kamu. Hmm. Karena rasa itu tidak terlihat, Iya. tapi rasa itu bisa ke bawah mati. Iya, iya, iya. Karena itu Contohnya, saya makan. beliau mati tetap dirasani. Iya, iya. Karena rasa itu tidak pernah mati. Benar. Tapi ada petunjuk-petunjuk tertentu sebelum menjadi kuncen di sini, apa mimpi, Ada. apa-apa? Sebelum itu saya tidak merasa cari buku. Karena saya di sini sebagai Honda. Honor daerah, honor daerah. Jadi digaji oleh daerah. Itu 85 buku itu ketemu saya. Saya tidak merasa cari buku, tapi saya merasa eman. Ya buku tercecer itu di tempat sampah. Tulisan. Nah, akhirnya saya kumpulkan jadi satu. Saya merasa eman. Buku ini saya mau saya jual ke toko. Saya ikat jadi dua. Saya pikul. Jamnya itu jam 5 lebih sore. Saya pikul datang ke tokonya sudah. Orangnya ada. Saya jawab, Pak, butuh kertas untuk bungkus-bungkusnya orang beli. Bilang iya, bilang gitu. Terus buku saya taruh. Saya berhadapan lagi kok malah istri saya. Malah rumah-rumah saya sendiri. Tadinya kan toko sudah berhadapan dengan orangnya. Terus bukan mimpi, nyata. Bukan nyata. Itu terus saya bawa ke toko itu kan orangnya kan sudah ada yang punya toko. Yang punya toko saya datangi, ada orangnya. Pak, beli kertas untuk bungkus-bungkusnya orang beli. Bilang iya. Saya bilang iya itu kertas itu saya turunkan dulu. Habis itu saya berdiri gini kok rumah-rumah saya sendiri. Yang ngomong istri saya sendiri. Jadi saya tidak berani cerita. Omong apa sampean bilangin. Iya. Akhirnya saya masuk Masuk rumah. Terus? Nggak bisa tidur semalam. Dulu jam 12 itu sudah nggak ada Itu cerita tidur. tandanya dirasa. Gitu loh. Kok bisa ya dalam satu Berarti- tempat berada di Iya. dua lokasi yang berbeda? Nah, itu. Dulunya kan tujuannya saya kan ke toko, nggak ada Iya, toko. heeh. Saya taruh kok malah rumah-rumah saya sendiri bilang orangnya itu. Terus saya masuk, nggak bisa tidur. Kalau dulu TV jam 12 sudah buyar. Saiki ngene Terus kok saya kerbau dadi iwak. Iya, iya. Gimana ceritanya? Nah, itu Bisa gitu. Iki kok habis lari. lunga ning ngendi tekane ning omah. Kalau ulat jadi kupu-kupu, saya bisa nyaksikan, nyata. Ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Tapi kerbau jadi iwak ini yang Nah itu kan piye iki ceritanya? Kuwi berarti kuasane sang kuasa. Iya, iya. Masya Allah ya. Ya itu. Lah kok ilang? Mm-mm. Kemana Enggak. kerbaunya? Kemana? Jadi Ikan. peliharaane Dan siapa? kami. Iya. Pindah arah. Menjadi Iya. wargane kami. Iya, iya. Karbonnya udah Ma- berubah. masuk ke sono. Kembali ke alam kami. Nah, itu Iya, yang iya, iya, soal iya, kerbau. iya. Nah, sekarang soal Bapak, kok bisa orang di toko dalam sekedip mata? Bisa karena ditunjukkan oleh Tuhan. Nah itu akhirnya Sing ora nyoto saya tidak dadi berani cerita nyoto. waktu itu. Bapak nggak ceritakan istrinya? Enggak berani karena kejadiannya dengan wujudnya beda. Nah, Saya maksud nggak saya gini, cerita. istrinya dari tadi lihat Bapak di situ. Istrinya waktu tidak itu lihat Bapak pergi. Saya Nggak dari tahu, sini, ini beliau inisiatif kan sendiri. nggak niat pulang. Tujuan saya ke toko. Toko. Bawa buku, dua ikat itu. Iya. Mau Terus sudah- didol. Mau didol. Sudah berhadapan dengan yang pemilik toko. Saya datang ke tokonya. Lawong tulisan-tulisan sing dadi amanahe Nah, itu akhirnya jenengan saya kok arep bilang. didol. Bilang istri Ini nggak saya. boleh dijual. Akhirnya Berarti kan memang harus Iya. kamu simpan. saya simpan tetap itu. Karena gimana? Semalam Itu saya kisahnya nggak apa bisa aja? tidur. Cerita apa aja di buku itu? Di buku itu gini, dulu waktu jam 12 kan sudah ada TV, saya ngantuk, mau tidur Bapak dapatkannya di sini di buku itu. rumah. Ya nemunya di tempat sampah. Nemunya di tempat Terbuang, sampah buku iya. itu. Tapi buku itu buku tua, buku kuno. Ya buku kuno ada campuran itu. Beberapa buku, banyak. bukan yang satu. Banyak, iya beberapa Buku cerita atau buku? Nggak tahu waktu itu, cuman saya merasa iman, saya kumpulkan. Saya ikat, mau saya jual. Lawong Terus tulisannya gak disahkan. ngerti kok. Apa sih Sama. tulisannya bahasa apa? Ada bahasa Sanskerta. Sangsakata. Bahasa Sangsakata. Bisa Sanskerta itu kan udah zaman dulu. Lah, Ya, itu Bisa muncul iya, di di antara dunia buku-buku itu kita. terselip dia. Tadinya Ditaruh ceritanya mereka. gini, enggak saya bukakan. Saya mau tidur, ada omongan dua kata. Ojo kon sembrono. Jadi saya tidak bisa tidur. Siapa yang Ojo ngomong? kon sembrono. Sampai Jangan jam sembrono. setengah 3, kan ngantuk sekali kan ada TV sudah. Mau tidur, ada lagi. Ojo kon sembrono. Cuman itu. Dua kali.
Dengan Iya. bahasa kata-kata yang sama. Iya cuman itu sama 2 kali. Habis itu sudah ngantuk. Siapa ya ngomong ini? Keluar apa orangnya? Saya gitu kan. Tidak ada keluar. Saya terus mau tidur Wong lagi. itu perempuan. Lah wong tutu Iya. wong kok kon Suara. tutu. Tidak kelihatan. Gak ono wong. Tidak kelihatan Enggak, cuma tapi kan suara. suaranya kan kedengaran apa suara laki Ya, atau suara perempuan? laki itu Laki-laki. bilang gitu, ojo kon sembrono. Hmm. Sampai 3:30 saya sudah ngantuk sekali. Saya belum sadar. Heeh. Mau tidur lagi. Ojo Oh, iya. kon sembrono gitulah. Tiga kali. Betul. Jadi iya, ketiganya itu jam 3:30 saya apa dari buku itu saya gitu. Jadi saya buka rumah kan buku tidak saya bawa masuk karena tidak sama kejadiannya. Iya. Wong ditok Jadi saya kene keluar. sembarang. Keluar saya datangi buku. Ya wis lek gara-gara buku iki aku wis ngantuk, menit tak priksa saya gitu kan. Saya pukul 3 kali, saya tidur sama jongkok sampai subuh. Begitu subuh istri saya cari kemana, nggak taunya ada pintu buka keluar. Saya dibangun. Dadak turun jauh bola wangi jemblang pisah. Jadi saya tidak cerita Mas Ian. Maksudnya Bapak kok tidur di luar padahal Iya. pintu terbuka. Pintu terbuka. Saya tidur di buku di jongkok. Ini seru ceritanya. Gitu loh. Menarik. Itu gimana Terus Pak? habis itu akhirnya jam 7, setengah 7 saya periksa. Pagi. Ikatan sini saya buka. Dibuka. Terus saya buka yang sini ini langsung roboh sendiri. Sampai ke jalan Murad Marid tidak ada, Kayak ada tidak ada angin yang angin. membawa. Iya, Padahal padahal tidak tidak ada ada. angin, tidak ada ayam. Kok aneh? Saya lihat buku yang tidak roboh ini. Buku asal mula Banyu Biru. Jadi ini yang saya ambil. Ada sekarang bukunya Bapak? Iya, Oh. ini yang saya ambil, ini saya jual laku 5.000 buat beli semen ini, membenahi ini. Tahun berapa itu 5.000 bisa beli Tuh. semen? 85. Saya bikin ini, gitu loh. Heeh. Terus buku itu saya simpan, saya fotokopikan yang asli saya taruh kantor. Ini saya fotokopi sempat Kantornya di apa? Di kantor, di kantor pemerintah. ini pintu masuk ini. Oh, kantornya ini Ya, yang pengelolaan. kantor instansi. Akhirnya itu saya amankan, saya fotokopi banyak. Habis ada orang wawancara saya kasih fotokopiannya. Aku tak mulai. Saya Loh, coba, Mas. Putri. Aku tak mulai. Wis tak ngono dewe yo. Ya, Wis ngerti to. Tunjukkan sempurna itu. sesuatu yang tertulis, yang sudah difitrahkan, yang sudah ditakdirkan. Jangan disepelekan. Karena sesuatu yang tertulis itulah yang sudah mengikuti kejadian. Karena dari sesuatu yang tertulis, maka kita bisa mengerti apa yang terjadi Iya. dan menunjukkan kisah. Hmm. Setiap tempat itu pasti ada peristiwa. Iya. Setiap peristiwa ada tempat, pasti ada keajaiban. Dan keajaiban itu sebagai simbol kebesaran Tuhan. Oke, mau Terima kasih. Ada pesan, bukan ya? sudah ya. Ojo sembrono. Iya, nggak boleh sembrono. Iya. Nggak Memang boleh hidup buat itu tidak sembarangan. boleh sembarangan. Biar ada Buang orang yang mau air. gini biarin. Harus Tidak barang. boleh Saya- sembarangan. Apa? Iya. Cek toh Pak, kandhane wong sing teko ki buang air kecil jangan sembarangan. Ojo sembrono. Ning kene iki penguripane bangsa. Beritahu itu. Emangnya ada pengunjung sembarangan buang air? Intinya kehidupan Iya, itu sumbernya saya ojo sisihkan. sembrono. Kalau sembarang kena akibat. Iya, iya. Benar tuh. Jadi Banyak terjadi itu. bertuah. Sudah terjadi baru ke sini. Banyak itu yang terjadi. Terbengkak aja ya. Kalau seperti sembarangan apa yang terjadi? Ya itu sekarang sudah saya amankan. Di sana kena kita. Iya, pasti. Ojo sembrono. Sekarang sudah saya amankan. Sekarang udah nggak ada masalah, dulu pernah tapi. Karena tapi sekarang saya tutup. Ini saya tutup airnya karena dibuat minum dan pengobatan. Tetap saya salurkan ke kalau ditutup kan tidak bisa. Jadi tetap saya salurkan. Seandainya orang ada pengobatan ambil air itu nggak pakai nimba lagi, tinggal ngadain Ada. ini. Ada sumbernya itu saya tutup. Oh, Kalau iya. dulu kan dikencingi, Iya, iya, iya. Nyatu semua. dibuat cuci piring kan kotor, akhirnya nggak buat Gak boleh minuman. sembrono.
Sekarang sudah saya amankan, saya tutup cor, saya akan di situ. Ada itu. Makasih ya Putri. Di Bulan Sari. Ya. Enak airnya ya, bening, Monggo. Monggo. adem sekali kayaknya. Monggo. Emangnya boleh diminum? Mandi, Oh jangan ya, kalau untuk Yang mandi. sana mandi. untuk mandi tidak boleh. Khusus miliknya mbaknya ini sudah bisa diminum, kalau dulu tidak boleh. Ini kalau orang berenang itu gimana Mbak? Tidak apa-apa itu, karena ini sumbernya mbak di sebelah ini. Oh. Tapi kan berenang kadang pipis Mbak. Ya yang di sana. Yang ini miliknya mbaknya saya amankan. Oh iya. Nggak bisa orang nyentuh aja, nggak bisa. Ya, ini putrinya mau pamit ini Mbak. Makasih. Ya wes, makasih ya. Monggo. Ye. Oh, belum oke. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap asal muasal atau sejarah dari pemandian Banyu Biru ini. Ternyata memang ada sejarah yang patut kita pelajari untuk kehidupan ke depan agar lebih baik. Nah, Pak Subandi, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi bersama Mata Langit? Pak Subandi, pesan saya ini cuma ingin meruat sumbernya yang kita ruat itu bisa biar jaya selama-lamanya. Biar tetap terjaga ya Pak. Tetap terjaga, tetap itu nanti ada kegiatan apa itu. Kalau dulu kan ada adat, karena adat tidak digunakan, akhirnya peninggalan Majapahit II ini hilang. Apa itu? Cuma tidak sampai dulu peninggalan Majapahit. Ya, apa berbentuk apa? Bentuk ada 8 kamar, sisi 8 kamar, tengah-tengah ruangan makan. Jadi ada loteng 3 gitu. Ya. Kalau ingin lihat ikan ke atas, ya dari atas kelihatan semua. Nah, kalau dari komunikasi tadi, kita kan berkomunikasi dengan Mahfura Ya. yang ada di sini. Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak ketahui? Sudah sesuai. Itu tadi cerita dari apa itu? Nih. Mbak Agil, Kebu tadi, Mbak, Anom, Anom juga, yaitu sama semua. Terus mbaknya ini juga itu. Putri Wulan Sari. Tadinya ya tentang kerbau. Kerbau kan tidak bisa dibuat peninggalan. Kalau sudah mati kan hilang. Karena habis merendam, terus kasih daun radimba tangke, baru kerbau lompat, lalu berbilir-bilir masuk kandangnya. Begitu sudah masuk kandangnya, air menjadi jernih. Gitu loh. Terus ada 2 ekor ikan sengkaring. Itulah hanya Mbak Kebu itu Mbak Tombro, kerbunya. Untuk peninggalannya dinamakan ikan sengkaring. Nah itu sengkaring. Sengkaring. Sengkaring, pakai R. Nggak boleh di kemana-mana kan bilangnya. Tambah lama tambah pesat. Nah, tempatnya ini di sumber keramat. Kalau bukan sumber keramat nggak ada ikan seperti ini. Iya, iya, nggak ada. Nah, saya menjaga ini ya. Nah itu kan saya ya Pak Subandi ya. Nama saya Pak Subandi. RW 1, RT 2 di babat keduanya sih. Nah di sana itu babat keduanya untuk mendirikan pandi besi. Mbak Kebut. Kalau dulu orang itu nggak pamer. Yang buat keris. Ya, makanya terkenal pusakanya Winongan, Kulon Kali, Wetan Kali. Nah itu loh. Nah, Mbak Kebut itu di babat keduanya sana itu babat kedua karena banyak pisang Jawa dan pinang. Jadi pendudukan pertama dari Sumberjo adalah pendudukan Jambian. Jambian. Nah, Karena itu. banyak pohon jambi. Pohon jambi. Jadi mendirikan pandi besi. Kalau ada orang yang pesan diambil palunya. Karena tidak mau pamer. Kalau sudah ada orangnya ini dipijat menjadi pusaka. Makanya terkenal pusakanya Winongan, Kulon Kali, Wetan Kali. Biasanya di buangan sungai ini, Oh. barat sungai gitu loh. Sampai sekarang ada paronya di sana, peninggalannya Mbak Kebut. Kalau saya cerita itu bukan kejadiannya loh, saya tidak tahu. Saya cerita sesuai Yang adanya tersisa. bukti. Ya. Tadi kan sudah terungkap Pak tadi sejarah dan asal muasalnya ya kan? Iya. Ya baik. Bang Ima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran pemandian Banyu Biru Pasuruan ini? Ya, kalau kisahnya nggak menarik ya. Memang ini tempat yang artinya tempat kita berteduh cukup enak sekali, menyenangkan. Karena kita sampai di sini aja ngelihat air, ngelihat suara, mendengar suara air, serta bisa mandi sekaligus berenang bersama ikan. Nah, ini dia. Kalau kita pergi ke kolam renang yang lain kan berenang doang sama air, tidak ada ikannya. Ini berenang bisa sambil bersama ikan-ikannya gitu. Ikannya nggak ditaruh lagi. Nah, ya, ikannya Pak, ya? ikannya Ada lagi, sendiri. nah, ikannya ikan ajaib lagi, ikan yang memang dari zaman dulu sudah ada, bukan ikan mas yang dipelihara dan dia hidup sendiri gitu, mandiri.
Nah, tidak harus dikasih makan, tidak harus airnya diganti-ganti ya Pak kan? Ini nggak pernah pergantian air Pak kan? Karena mata air ya, dia berganti sendiri ya. Nah, keluar terus. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa menurut saya di sini enak banget, selain rindang sekali, boleh yang dari luar kota, dari apa yang mau kemari untuk mandi, untuk berwisata silakan. Tempatnya teduh sekali dan sangat nyaman sekali. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.